Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1879. Chapter 1879 Kualifikasi untuk membangun pijakan. Berita tiba-tiba tentang kehancuran menara penyihir kegelapan membuat para pemain kegelapan di kota batu kuno tercengang. Menara penyihir kegelapan hilang. Apa yang sedang terjadi? Patles mengerutkan kening ketika dia menerima pengumuman sistem. Bukankah seharusnya Shadow Claw ada di sana? Menara penyihir kegelapan adalah benteng penting bagi pemain kegelapan seperti dia. Itu juga satu-satunya titik teleportasi di wilayah tenggara kerajaan Bijih, berfungsi sebagai fondasi penting bagi pemain gelap untuk mengambil kendali wilayah ini. Kehilangan menara penyihir kegelapan berarti bahwa pemain kegelapan akan jauh lebih sulit beroperasi di wilayah tenggara kekaisaran di masa depan. Bagaimanapun, dengan seberapa besar kekaisaran Bijih, berkeliling kekaisaran tanpa titik teleportasi sangat merepotkan. Oleh karena itu, jiwa kegelapan dan kekuatan gelap lainnya biasanya menempatkan beberapa ahli untuk menjaga menara penyihir kegelapan. Setelah mendengar bahwa Zero Wing telah mengirim tim 1000 orang ke kota, Patles bahkan telah memutuskan untuk menginstruksikan Violet Spirit untuk membawa beberapa ahli Shadow Claw. Meskipun begitu, dia sebenarnya diberitahu bahwa menara penyihir kegelapan sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, Patles merasa sistem itu sedang mempermainkannya. Roh terselubung telah membawa 300 ahli bersamanya ke menara penyihir kegelapan. Bahkan jika dia tidak menerima bantuan dari Dark Player lain di sana, dengan struktur pertahanan kota dan NPC, dia dapat dengan mudah menangkis tim yang terdiri dari 1000 pemain. Patles segera menghubungi roh terselubung untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di menara penyihir kegelapan. Dengan hilangnya menara penyihir kegelapan, jiwa gelap akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit berurusan dengan kota Silverwing Zero Wing. Perkembangan tak terduga ini bahkan mungkin sangat mempengaruhi rencana aliansi. Berbagai negara adidaya juga meluncurkan penyelidikan mereka sendiri terhadap masalah ini, beberapa bahkan menawarkan untuk membeli informasi yang relevan dengan harga tinggi. Mereka sangat penasaran untuk mengetahui bagaimana Zero Wing telah menghancurkan titik kumpul yang selama ini mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tawaran yang menguntungkan dengan sangat cepat menarik perhatian para pemain gelap yang telah melarikan diri dari menara penyihir kegelapan. Mereka segera menjual video pertempuran yang mereka rekam ke negara adidaya. Setelah menyaksikan pertempuran di menara penyihir kegelapan, kekuatan super itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Meskipun pertempuran di menara penyihir kegelapan tidak sekuat pertempuran di kota batu kuno, pertempuran itu menunjukkan kekuatan dan potensi tempur yang menakutkan dari Zero Wing. 6 tank neraka benar-benar berhasil membantai 2000 pemain gelap tanpa mengalami damage. Kekuatan destruktif yang dimiliki tank neraka praktis bisa menyaingi menara magic. Sementara itu, pertempuran melawan naga jahat sesudahnya bahkan lebih mencengangkan. Meskipun merupakan spesies archaik tier 3, kedua naga jahat sebenarnya gagal menimbulkan damage yang nyata pada tank neraka. Bahkan untuk berbagai negara adidaya, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar atau melihat senjata perang yang begitu menakutkan. Tank neraka membanggakan kekuatan destruktif dan kemampuan pertahanan yang menantang surga, yang akan menjadikannya mimpi buruk absolut di medan perang. Tentu saja, berurusan dengan tank neraka bukanlah hal yang mustahil, hanya saja, biayanya pasti selangit. Misalnya, Magic Scroll penghancuran skala besar tier 4. Serangan pada standar tier 4 pasti akan efektif melawan tank neraka. Namun, pertanyaannya adalah, seberapa efektif mereka? Berapa banyak Magic Scroll yang dibutuhkan untuk menghancurkan tank neraka? Bahkan negara adidaya seperti mereka sendiri mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan gulungan Magic tingkat 4, belum lagi gulungan Magic penghancuran skala besar tingkat 4. Hal-hal ini diperlakukan sebagai fondasi persekutuan mereka, itu adalah alat yang tidak boleh digunakan dengan santai. Selain itu, aspek yang paling menakutkan tentang tank neraka adalah, selain berguna dalam pertempuran pengepungan, itu juga akan efektif dalam perang gerilya. 6 tank neraka dapat dengan mudah membantai lebih dari 2000 pemain ahli. Di masa depan, ketika Zero Wing menemukan penyergapan yang melibatkan ratusan atau ribuan pemain, itu hanya bisa mengerahkan satu tank neraka untuk menangkis penyergapan ini. Dengan ini, mencoba untuk mengurangi kekuatan Zero Wing dengan menyergap anggotanya akan menjadi jauh lebih sulit. Adapun untuk melakukan penyergapan dalam skala partai atau tim kecil,
serangan semacam itu hanya akan membuang-buang waktu dan sumber daya, karena tidak akan menyebabkan Zero Wing mengalami damage substansial. Jadi, ini kartu truf yang disembunyikan Black Flame. Benar-benar luar biasa. Blue Phoenix dipenuhi dengan rasa iri setelah dia selesai menonton video pertempuran di Menara Penyihir Kegelapan. 6 tank neraka mirip dengan 6 menara ajaib bergerak. Tidak heran jika Zero Wing tidak membutuhkan bantuan langsung dari Dragon Phoenix Pavilion. Bisa dibilang, dengan tank neraka ini, Zero Wing memiliki kualifikasi untuk membangun pijakan di Kekaisaran Biji. Meskipun berbagai negara adidaya yang beroperasi di Kekaisaran Biji telah bersatu, masih ada batasan jumlah kekuatan yang ingin dikirim oleh masing-masing negara adidaya. Mereka tidak akan mengirim pasukan utama mereka untuk melawan Zero Wing dalam konfrontasi frontal. Bagaimanapun, pertahanan kota Silverwing bukanlah bahan tertawaan. Bahkan jika mereka bisa merebut kota, harga untuk melakukannya bukanlah harga yang bersedia dibayar oleh berbagai negara adidaya. Paling banter, mereka akan mengirim beberapa anggota untuk melakukan perang gerilya melawan Zero Wing atau perang ekonomi. Munculnya tank neraka melemparkan kunci pas ke dalam rencana berbagai negara adidaya yang berurusan dengan Zero Wing menggunakan perang gerilya. Adapun perang ekonomi, itu bahkan lebih mustahil. Zero Wing memiliki Silverwing Town, Stone Forest Town, dan Zero Wing City. Selama keamanan ketiga mesin cetak uang ini tetap tidak terancam, Zero Wing tidak akan kekurangan pendapatan. Sekarang berbagai negara adidaya tidak lagi memiliki cara apapun untuk berurusan dengan Zero Wing tanpa membayar biaya yang besar, mereka secara alami akan menyerah untuk menargetkan Zero Wing sama sekali. Bagaimanapun, negara adidaya sebenarnya tidak bersahabat satu sama lain. Masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Kecuali jika mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap Zero Wing, atau salah satu negara adidaya ini kehilangan akal, tidak ada dari mereka yang akan menganiaya Zero Wing dengan cara apapun. Sial, bagaimana Zero Wing mendapatkan tank-tank ini? 9 naga kaisar mengerutkan kening saat dia membaca laporan di tangannya. Segera minta seseorang menyelidiki ini. Cari tahu bagaimana Zero Wing berhasil mendapatkan tank-tank ini berapapun biayanya. Dia merasakan kecemburuan sejati terhadap Zero Wing pada saat ini. Ketika dia melihat Helltanks, seolah-olah pintu ke dunia baru terbuka baginya. Sementara pemain ahli itu penting, tank juga bisa memainkan peran besar dalam perjuangan di masa depan di domain God. Dimengerti, Martial Dragon mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Kenyataannya, 9 naga kaisar tidak sendirian dalam memiliki pemikiran seperti itu. Setiap kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran di Menara Penyihir Kegelapan pada dasarnya memiliki pemikiran yang sama juga. Munculnya tank neraka menandakan akhir dari era kekuatan numerik. Para eselon atas dari setiap kekuatan besar segera memerintahkan bawahan mereka untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tank neraka. Sementara itu, di kota Batu Kuno, anggota Zero Wing menjadi sangat gembira setelah melihat pengumuman sistem. Mereka tidak pernah berpikir bahwa persekutuan mereka benar-benar berhasil menghancurkan titik pertemuan yang gelap tanpa ada yang mengetahuinya sebelum berhasil. Menara Penyihir Kegelapan adalah titik pertemuan gelap yang bahkan berbagai negara adidaya pun tak berdaya melawannya. Selain itu, sekarang setelah Menara Penyihir Kegelapan tidak ada lagi, mereka akan lebih mudah beroperasi di sekitar kota Silverwing. Pemimpin persekutuan melakukannya. Aquaros tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat notifikasi sistem. Karena itu masalahnya, mulailah mundur. Dengan hancurnya Menara Penyihir Kegelapan, Blackwater dan Beast Emperor kehilangan alat penting melawan Zero Wing. Tanpa ancaman dari pemain gelap, perkembangan kota Silverwing akan pulih ke puncaknya. Setelah memasukkan keuntungan yang ditawarkan oleh Secret Stone Fortress, Zero Wing pasti bisa bersaing dengan Blackwater di Ore Empire. Setelah Aquaros memberi perintah untuk mundur, anggota Zero Wing mulai mundur perlahan dari medan perang. Bos, Zero Wing sepertinya mundur. Haruskah kita mengejar? Wind Hunter bertanya dengan nada tenang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1880. Chapter 1880 turun. Mendengar pertanyaan pemburu angin, Beast Emperor tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah anggota Blackwater dan pemain gelap yang menonton pertempuran di luar kota. Ketika Zero Wing mulai mundur, rasa lapar untuk bertindak melanda kedua kelompok pemain. Meskipun susunan magic pertahanan tipe gerakan melindungi pasukan Zero Wing, itu hanya bisa menahan hingga serangan tingkat 3. Serangan tier 4 akan melebihi toleransi arai magic dan menghancurkan arai. Meskipun 3 naga magic dewa memiliki 5 binatang jahat mitik yang diikat sekarang, dia masih memiliki 2 iblis jahat mitik sebagai cadangan.
Setelah itu, Beast Emperor menatap banyak bangunan yang hancur di belakangnya dengan kilatan dingin berkedip di matanya. Dia merasakan sakit hatinya saat melihat bangunan yang hancur. Meskipun bangunan itu hanya konstruksi dasar, mereka masih penting untuk memelihara binatang jahat dan iblis jahat. Dia akan menghabiskan banyak poin kontribusi kuil dewa jahat untuk memperbaiki semuanya. Sementara itu, Zero Wing, penyebab kehancuran ini, ingin menjauh dari pertempuran tanpa menderita satupun korban. Sayap 0. Pertama, Anda menggunakan saya sebagai pengalih perhatian untuk menyerang menara penyihir kegelapan, dan sekarang, Anda ingin melepaskan diri dengan aman. Apa menurutmu kamu pemilik tempat ini? Beast Emperor mencibir pada Aquaros dan sosok lain yang mundur. Memobilisasi semua mitik dan Grand Lord peringkat Evil Demons. Kirim Elder Wells. Saya ingin mengajari Black Flame betapa bodahnya keputusannya untuk mengirim pasukan melawan kota batu kuno. Jika dia membiarkan Zero Wing City meninggalkan kota batu kuno tanpa cedera setelah insiden ini, dia dan kuil dewa jahat akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kekaisaran biji. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia tidak hanya berniat untuk menampilkan kekuatan kuil dewa jahat di hadapan Zero Wing, tetapi juga di hadapan semua kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran ini. Apakah kita benar-benar akan memobilisasi Elder Wells? Wind Hunter tersentak ketika dia mendengar perintah Beast Emperor. Dia tidak mengira Beast Emperor akan melibatkan Elder Wells, NPC tier 4 dari Brand Temple di Ancient Rock City. Penatua Wells adalah kartu truf terkuat yang dimiliki kota batu kuno saat ini. Mereka juga telah berusaha keras untuk mendapatkan satu kesempatan untuk meminta bantuan NPC. Awalnya, mereka berencana untuk menyimpan kesempatan untuk serangan mereka di kota Silverwing. Dia tidak pernah menyangka Beast Emperor menggunakannya di sini. Tentu saja, saya ingin Black Flame mempelajari betapa bodahnya mengirim pasukan yang terdiri dari 100.000 pemain untuk menyerang kota saya. Jika kita menghancurkan pasukan Zero Wing di sini, kekuasaan persekutuan atas benteng batu rahasia akan runtuh, kata Beast Emperor, sedikit kegilaan di matanya. Meskipun memobilisasi Elder Wells sekarang akan merusak rencana aslinya, menghancurkan 100.000 pemain elit dan ahli Zero Wing akan memberikan pukulan telak bagi persekutuan musuh. Kekalahan ini bahkan mungkin cukup untuk mendorong berbagai negara adidaya untuk menyerang Zero Wing. Dimengerti, Wind Hunter berkata, jelas sangat ingin. Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi musuh ketika mereka diseret ke lubang neraka hanya beberapa saat setelah merayakan kemenangan. Sementara itu, anggota Blackwater diam-diam mengamati pertempuran di luar kota batu kuno dari jarak yang aman. Komandan Scar, Zero Wing telah mulai mundur. Kapan kita akan mulai bergerak? Petik 2. Akhirnya, ini adalah kesempatan Legiun Elang Surgawi kita untuk menunjukkan nilai kita kepada wakil pemimpin persekutuan. Saya rasa tidak perlu menunggu sampai kedua belah pihak cedera parah. Kami hanya dapat mengisi dan membantai anggota Zero Wing. Bukankah itu hanya susunan magic pertahanan? Kaisar binatang itu benar-benar tidak berguna. Dia masih belum menghancurkannya. Lebih dari 20 pemain di belakang Snow Scar, seorang tier 2 berserker, menjadi tidak sabar setelah menunggu lama. Jika Phoenix Rain hadir, dia akan tercengang melihat para pemain ini. Tidak hanya mereka semua pemain level 56+, tier 2, tetapi mereka juga ahli terkenal di kerajaan besi. Awalnya, mereka adalah pemain independen terkenal atau ahli peringkat teratas dari guild kelas 1. Beberapa bahkan adalah pemain gelap. Secara keseluruhan, semua orang di kerajaan besi akrab dengan para pemain ini. Mereka semua memegang tingkat kekuatan yang bahkan guild kelas 1 pun tidak berdaya melawannya. Beberapa dari mereka bahkan memiliki sarana khusus yang dapat menyebabkan berbagai negara adidaya sakit kepala. Namun, 20 lebih pemain ini telah berkumpul di sini. Apalagi mereka telah bergabung dengan Blackwater. Mengapa ini tidak mengejutkan? Mari kita tunggu sebentar. Kota batu kuno harus segera bergerak. Jika situasinya tidak berubah dalam beberapa menit ke depan, tidak akan terlambat bagi kami untuk menyerang, kata Snow Scar, tersenyum pada kelompok pemain yang gelisah di sekitarnya. Sejujurnya, bahkan dia merasa agak tidak berdaya melawan kelompok ini. Orang-orang ini biasanya bertindak seperti penjahat tanpa hukum di kerajaan besi karena begitu sedikit pemain yang tidak mampu menantang mereka. Beberapa dari pemain ini bahkan memiliki kekuatan untuk menyaingi dia. Jika mereka memutuskan untuk mengamuk, dia tidak yakin bisa menghentikan mereka. Hanya Swan Wuchisha yang mampu benar-benar mengendalikan orang-orang gila ini. Namun, dia juga alasan kelompok ini bergabung dengan Legiun Elang Surgawi. Setelah mendengar keputusan Snow Scar, anggota Heavenly Eagle Legion lainnya terdiam,
mengembalikan perhatian mereka ke pasukan Zero Wing. Saat pasukan Zero Wing mengatur mundurnya dari medan perang, lebih dari selusin sosok terbang keluar dari kota batu kuno. Setelah melihat sosok-sosok ini, kerumunan penonton, yang semuanya berasumsi bahwa pertempuran telah mencapai akhirnya, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa NPC tingkat 4 ada di sini? Petik 2. Tidak hanya NPC tier 4. 2 Mythic Evil Demons telah bergabung dalam pertempuran juga. Aku tahu Beast Emperor tidak akan membiarkan Zero Wing melarikan diri. Ini akan menarik. Petik 2. Beast Emperor terlalu kejam. Zero Wing akan menderita kerugian besar kali ini. Beast Emperor masih menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Penonton tercengang ketika mereka menyaksikan selusin sosok dengan cepat mendekati kekuatan Zero Wing. Bahkan negara adidaya yang menyaksikan tercengang. Meskipun hanya ada selusin pendatang baru, kelompok itu memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk merebut kota persekutuan. Setelah hening beberapa saat, Wells, level 80, NPC tier 4, muncul di atas pasukan Zero Wing. Dia kemudian mengarahkan tongkatnya ke langit di atasnya. Pelanggar dewa jahat, hukuman atas kejahatanmu adalah kematian. Tiba-tiba, susunan magic kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit sebelum panah abu-abu keperakan turun seperti badai. Mantra penghancuran skala besar tier 4, Death's Twilight. Saat panah perak menghujani, cadangan energi susunan magic pertahanan dengan cepat habis. Setelah beberapa saat, cadangan energi susunan magic pertahanan kosong. Aquaros bahkan tidak punya waktu untuk mengisi cadangan sebelum susunan magiknya hancur. Memanfaatkan kesempatan ini, 2 level 80 Mythic Evil Demons dan selusin Evil Demons peringkat Grand Lord terbang menuju pasukan Zero Wing. Beast Emperor cukup kejam. Kami hanya menghancurkan susunan magic pertahanan kota batu kuno. Apakah dia benar-benar perlu mengirim NPC tingkat 4 untuk mengejar kita? Blackie merasakan tekanan kuat membebani dirinya saat dia melihat ke arah Wells. Aura pria itu bahkan lebih kuat daripada monster tier 4, dan meski berdiri sangat jauh dari NPC, Blackie merasa tertahan. Benar saja, tebakan pemimpin persekutuan benar, Beast Emperor tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Aquaros melihat ke arah Wells dengan senyuman pahit. Dia harus mengakui bahwa Beast Emperor adalah musuh yang tangguh. Ada alasan mengapa berbagai negara adidaya tidak berdaya melawan kota batu kuno. Selain dari sejumlah besar Evil Beast dan Evil Demons di bawah komandonya, Beast Emperor juga memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat. Penatua Wells, tolong hukum para pelanggar ini dan ubah mereka menjadi nutrisi untuk pasukan iblis jahat kami. Kata Wind Hunter, tertawa ketika dia menunjuk ke pasukan Zero Wing. 100.000 pemain elit dan ahli. Boneka para pemain ini akan mengangkat pasukan iblis jahat kuil dewa jahat ke tingkat yang sama sekali baru. Mereka akan dapat menciptakan lebih banyak Mythic Evil Demons di masa depan. Begitu Wind Hunter selesai berbicara, Wells mulai melafalkan mantra. Sementara itu, Mythic dan Grand Lord memberi peringkat Evil Demons yang bertanggung jawab atas susunan magic pertahanan tipe gerakan dalam upaya untuk menghancurkan penghalang di sekitar pasukan Zero Wing, mencegahnya membangun yang lain. Sepertinya tidak ada cara lain. Karena dia tidak akan membiarkan kita pergi, kita akan menyeretnya ke neraka bersama kita. Aquaros menghela nafas. Dia kemudian menarik magic scroll kuno dan kristal indah dari tasnya. Gulungan ajaib ini tidak lain adalah gulungan magic penggunaan berkelanjutan tingkat 4, Vulcan Sai. Adapun kristal yang indah, itu adalah elemental Sos Melancholic Smile yang diperoleh dengan susah payah setelah menjelajahi berbagai kerajaan dan kekaisaran. Sumber api yang berkobar. Kerabat Vulkan, turun.